Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan pada topik 11 tentang analisis regresi linear yang berkaitan dengan dataset open view. Dataset ini berisi data kualitas udara dan saya dalam penjelasan ini saya menunjukkan bagaimana saya membesarkan data, memilih variabel, model regresi yang melakukan uji asumsi klasik dan melakukan prediksi tahun ke depan. Nah, pada video ini terdapat import data dan Liberia di mana di sini dia akan misalnya dia ini akan membaca dataset si benarnya pada si file datanya di CSV-nya yang menggunakan pada iris CSV. Nah, dapat di sini di mana liberinya kan menganggap seperti pandas, tapi Matplotlib dan Seaborn dan Sarmas Models dan liberi yang kan seperti Matplotlib Sarban ini dia akan membuat si grafik dan saat model ini dia akan membangun ada regresi dan menjadi di tab ini ada filter data yang pemilihan si variabel. Nah, karena dataset OpenAQ berisi jenis polutan, saya melakukan filtering agar hanya mengambil data CPM hanya dengan satuan yang Nah, dari penanggalan ini ada berapa jumlah baris dan kolom dan data di setiap kolom dan juga ada meeting value yang cek apakah data itu tidak seperti ini. Exploring data dan file. Nah, selanjutnya saya melihat statik deskriptif yang menggunakan basic baik, lalu yang akan melakukan korelasi antar variabel domain. Nah, lihat di mana terdapat warna mendekati satu korelasi kuat, sedangkan warna yang mendekati 0 dia korelasi lemah. Dan hasil heat map-nya menunjukkan hubungan antara si variabel relatif lemah dan tidak ada multikolorialitas berat. Ini tuh untuk delegasi karena model ini tidak terganggu regresi tinggi antar si X. Nah, di mana di sini membangun model regresi berganti. Nah, di sini terdapat model OLS Onioniverse dengan rumus YBL. Nah, setelah itu saya bisa menjalankan pakai kode model summary untuk melihat detail modelnya. Dan di mana di sini bisa dijelaskan bahwa koefisien sini terdapat dia menunjukkan seberapa besar perubahan variabel X dengan pengaruh Y dan koefisien positif Y yang dimana naik ketika X naik dan sedangkan koefisien negatif ini Y ini turun ketika X naik.
Dan sedangkan RSQ squared dimana dia menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data yang dimana dia semakin besar dan dia akan semakin naik dari 0 sampai 1. Sedangkan uji T sedangkan uji T dia itu bagaimana apakah masing-masing variabel signifikan BGP value 0,05 gitu. Nah, eh, di normalitas nah terus dimana fungsi grafik ini yang dimana mengecek apakah error residual ini berdistribusi normal dan normalitas penting untuk validitas inferensi regresi. Nah, sedangkan output interpretasi ini seperti histogram residual jika si matrix seperti normal dan QQ plot titik-titik yang memiliki garis 45. Nah, sudah ini kalau menyimpan di normalitas dia berarti kurang terpenuhi. Nah, sudah di mana dimengertikan FIF yang dimana apa antar si variabel ini saling berkaitan terlalu tinggi. Nah, sedangkan VF ini 10 aman dan dia juga bisa dikombinasi lebih parah. Nah, seperti uji Durbin Watson ini, di mana dia DW mendekati 2 yang tidak ada autokolerasinya, sedangkan DW ini mendekati 0, di mana autokolerasinya ini positif, sedangkan DW ini dia mendekati 4, autokolerasi negatif, dan yang dan dimana ini buat prediksi yang dimana tata rata-rata Eon bulan Januari sedangkan tahun terakhir tidak tanda. Nah, jika nilai naik, tren si PM2,5 ini meningkat, sedangkan jika nilai turun, tren PM2,5 ini membaik gitu ya. Dari proses ini saya mempelajari bagaimana memilih variabel untuk mempersiapkan data untuk membangun model regresi, mengecek asumsi klasik, dan menggunakan model untuk prediksi regresi ini kan bagaimana pasti dan waktu. Mungkin ini saja video saya. Kata-kata